Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami bertemu untuk memulai proses pembelajaran. Kami mohon kepadamu, tuntunlah pembelajaran ini agar dapat berguna bagi kami dan bagi peserta didik untuk masa depan mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah kita membuka pelajaran dengan doa, maka hari ini Bapak akan memberikan sebuah materi yang sangat berguna bagi kita semua, khususnya bagi kalian sebagai siswa yang akan belajar. Karena itu materi kita pada hari ini yaitu tentang motivasi dalam belajar. Dalam materi motivasi dalam belajar ini, adapun tujuan yang akan kita pelajari selama pembelajaran ini, yaitu pengertian motivasi belajar. Yang kedua, fungsi motivasi belajar. Yang ketiga, jenis-jenis motivasi belajar. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Adapun pengertian motivasi belajar. Secara etimologi, motivasi berasal dari kata motif, yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Jadi, istilahnya, motif berkaitan erat dengan gerak, yakni gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan manusia tersebut. Secara psikologi, motivasi berarti sebuah rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga untuk terjadinya suatu tingkah laku. Dalam pengertian yang lain, motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara tentunya disadari ataupun terkadang tidak disadari untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Juga motivasi dapat diartikan sebagai usaha pada diri seseorang, usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau sebuah kelompok untuk bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai sebuah tujuan atau tujuan yang sangat diinginkan oleh kelompok tersebut. Lalu kemudian, sekarang kita ini sementara belajar. Apa sih belajar itu? Kenapa kita harus belajar? Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada diri seseorang.
seperti berubahnya pengetahuan, cara berpikir, cara bertindak, pemahamannya, logikanya, tingkah lakunya, bahkan keterampilannya dapat berubah karena belajar. Maka dari itu, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri seorang siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Daya penggerak. Jadi motivasi itu adalah daya penggerak pada dirimu sendiri yang menjamin dirimu akan kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada proses kalian belajar. Sehingga tujuan yang dikehendaki oleh seseorang, oleh diri sendiri, oleh diri saya, ya, dengan belajar dapat tercapai. Selanjutnya adalah fungsi motivasi belajar. Motivasi dalam belajar sangat penting. Artinya, untuk mencapai sebuah tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan yaitu motivasi kalian sebagai seorang siswa dalam belajar perlu untuk dibangun. Motivasi memiliki tiga fungsi. Satu, mendorong diri sendiri, mendorong pribadi, mendorong manusia untuk berbuat. Dua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah mana, ke tujuan mana yang hendak dicapai. Dan ketiga, menyeleksi perbuatan kita yang harus dikerjakan, mana yang lebih dahulu, mana yang kemudian, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Maka dari itu, jika seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi, motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik pula. Dengan kata lain bahwa, dengan usaha yang tekun yang didasari oleh motivasi akan melahirkan sebuah prestasi pada dirimu sendiri. Jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri, dari dalam individu, di mana dorongan tersebut menggerakkan individu, manusia itu, pribadi itu, untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu dorongan dari luar. Dorongan intrinsik memang dari dalam dirinya sendiri, yang dapat dibagi menjadi dua jenis motivasi intrinsik. Yang pertama, determinasi diri. Dan yang kedua, pilihan personalnya. Determinasi diri. Dalam pandangan motivasi intrinsik determinasi diri ini, sebagai seorang murid, saya percaya bahwa saya melakukan sesuatu karena kemauan diri saya, bukan karena pengaruh dari luar, apalagi imbalan yang akan diberikan kepada saya, tetapi betul-betul keluar dari dalam diri saya. Motivasi intrinsik yang kedua adalah pilihan personal. Nah, pilihan personal itu menyangkut dengan perasaan. Ya, perasaan senang, perasaan bahagia ketika saya mampu mendorong diri saya untuk memenuhi kebutuhan pada diri saya. Dalam hal ini adalah belajar. Jenis motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu
Motivasi yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar individu yang mendorong dirinya untuk melakukan kegiatan belajar. Bentuk motivasi ekstrinsik ini berupa sebuah pujian, hadiah yang diberikan, sebuah tanggung jawab, atau bahkan paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian orang itu mau melakukan sesuatu. Beberapa hal yang mempengaruhi motivasi belajar pada siswa. 1. Keterkaitan diri siswa pada mata pelajaran. Kedua, semangat untuk mencapai pencapaian atau tujuan yang hendak dicapai dalam proses belajar. Ketiga, kepercayaan diri siswa. Keempat, besar kecilnya sebuah tantangan. Kelima, kesabaran. Dan yang terakhir adalah ketekunan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dapat dibagi dua, secara intern dan secara ekstern. Yang pertama faktor intern. Yang mempengaruhi motivasi belajar itu secara intern, 1. Faktor jasmani, kesehatan, itu paling penting. Cacat tubuh, tentu juga. Yang kedua faktor psikologis, ya, berkaitan dengan intelijensinya, cara berpikirnya, logika berpikirnya, ya, yang berkaitan dengan intelijensi otaknya. Kemudian mempengaruhi juga minat dan bakatnya. Yang ketiga, faktor kelelahan dalam berkegiatan, baik kelelahan jasmani maupun kelelahan rohani. Faktor eksternal atau faktor ekstern yang mempengaruhi motivasi belajar. 1. Faktor keluarga. Dalam keluarga, motivasi belajar juga sangat mempengaruhi. Karena lewat keluarga, dapat belajar bagaimana cara orang tua mendidik kalian sebagai seorang siswa. Kemudian relasi kalian dengan anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, itu suasana yang ada dalam rumah. Faktor eksternal yang kedua, faktor sekolah. Di sekolah, menemukan berbagai macam metode belajar. Yang kedua, relasi guru dan siswa. Yang ketiga, alat pengajaran, sarana prasarana yang digunakan. Yang keempat, metode yang digunakan. Yang kelima, kedisiplinan pada sekolah tersebut. Faktor ekstern yang ketiga, lingkungan masyarakat. Misalnya, kegiatan kalian sebagai siswa dalam masyarakat, keterlibatan apa yang kalian lakukan. Media massa, gadget, media elektronik, teman-teman dalam pergaulan. Lalu yang terakhir, kehidupan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi motivasi kalian belajar. Maka kesimpulannya adalah, motivasi belajar merupakan daya penggerak untuk mengembangkan kemampuan dalam diri secara optimal, sehingga seseorang mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan menjadi kreatif. Ada 3 fungsi motivasi, yaitu mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatannya, menyeleksi atau menseleksi perbuatan-perbuatannya. Motivasi belajar juga memiliki 2 jenis motivasi. 1. Motivasi secara intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga, motivasi
ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dorongan dari luar pribadinya. Oleh karena itu, motivasi memegang peran penting dalam kehidupan setiap manusia. Tanpa motivasi belajar, kalian pasti sulit untuk mengharapkan dan mendapatkan prestasi belajar yang baik. Karena itu, dengan memahami pengertian, mengetahui cara, mengetahui fungsinya, faktor yang mempengaruhinya, peningkatan motivasi diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, tentunya dalam kehidupan di rumah dan apalagi di sekolah, untuk mencapai keberhasilan, memiliki prestasi, dan untuk masa depan dalam karir, dalam kehidupan di waktu yang akan datang.